Semalam saya sudah nonton wawancara Dokter Richard dengan Denny Sumargo di podcastnya Denny Sumargo, Densu. 2 jam guys, saya tanpa skip. Saya hanya memperhatikan gesturnya nih guys. Bagian dari keahlian saya gitu loh untuk membaca gestur. Aku sih baru pertama kali melihat orang yang tadinya arogan, yang tadinya percaya diri, overconfidence dan sebagainya. Baru kali ini saya melihat dia panik, takut, merasa marah tapi ditahan gitu ya, merasa segala sesuatu terkunci gitu mulutnya gitu ya. Dan dia hanya Dokter Richard sepertinya mau ngomong terus tapi benar-benar tertahan karena dia merasa sudah tidak dihargai lagi oleh publik. Segala apa yang disampaikan oleh dia di skip dan dicuekin lah sama publik gitu ya, termasuk kita-kita nih netizen ya. Nah guys, dari dia sering minum dan segala macam itu tandanya apa? Tanda menahan emosi, tanda kehausan, tanda dia bahwa kan kalau kita menahan emosi, marah dan sebagainya itu efeknya itu jadi kering mulutnya guys, gitu, kering mulut. Jadi dia terus-menerus minum. Kalian perhatikan itu. Dan ya itu terlepas dari dia nanti mungkin ada pembenaran bahwa oh saya sering minum, saya suka minum dan sebagainya. Beda guys. Dan lihat gesturnya, cara duduknya pun dia agak membungkuk dan selalu memegang tangannya. Ya, aduh, bener-bener aku kasihan sih ngeliatnya guys. Tapi ini adalah sebuah teguran keras dari Tuhan mungkin ya, bahwa seorang yang punya arrogance yang tinggi, percaya diri yang tinggi, overconfidence, dan dia menghalalkan segala cara marketingnya untuk cuan. Aduh, itu rasanya agak-agak kurang elok ya. Padahal dulu itu Dokter Richard luar biasa guys. Sebetulnya dari Doktif itu yang sekarang yang dilakukan oleh Doktif mengupas dan mereview skincare yang abal-abal itu pernah dilakukan oleh Dokter Richard pada zaman dahulu guys gitu loh. Namun ya sekarang ini dia kebablasan kalau menurut saya gitu guys. Jadi semoga hal ini adalah pelajaran ya untuk Dokter Richard agar bisa diturunkan lagi egonya, jangan sampai hanya memikirkan cuan saja karena kan sudah kaya raya nih dok gitu. Lebih baik ya melalui jalur yang baik lah gitu. Jangan memarketingkan dengan berbagai macam cara gitu, dengan mengaku-ngaku produk orang lain tapi produk diri sendiri, lalu memarketingkan bahwa ini adalah real white tomato atau apalah gitu ya di sana dan sebagainya. Janganlah gitu ya. Dan di sini juga berusaha untuk dia membuktikan bahwa banyak sekali hal-hal yang menurut dia berdasarkan jurnal-jurnal dan sebagainya. Bagus sih, itu adalah bagian dari data yang akan disampaikan. Ya nanti sih kalau memang ini dilaporkan, katanya Doktif udah melaporkan ya ini bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti gitu loh. Karena ini juga harusnya ada kode etik profesi yang menyikapi masalah ini gitu. Sekalipun dia sudah meminta maaf, tetap jalur hukum yang sudah dirugikan banyak, maksudnya itu tetap jalur hukum itu harus diterapkan ya, harus dijalankan gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Dokter Richard itu banyak sekali mungkin orang-orang yang menabung sedikit demi sedikit untuk membeli produknya, itu tidak mudah buat mereka gitu. Dan masyarakat sebagian besar ya merasa terbohongi lah gitu ya. Oke ya Dokter Richard, semangat terus. Saya tidak menghujat apapun itu, cuman saya mengkritisi bahwa walaupun kita sebagai seorang yang punya pendidikan tinggi, tetap adab harus didahulukan gitu. Jangan mementingkan diri sendiri tapi mengecewakan orang lain. Dan menggunakan jalur yang benar. Seperti itu. Setuju nggak kalian guys? Nah, untuk Doktif juga ya harusnya saling introspeksi lah. Apapun yang dilakukan oleh Doktif, kita juga merasa bersyukur ya gitu loh, bahwa kalau tidak ada dia mungkin kasusnya Dokter Richard ini tidak terungkap gitu loh guys. Oke ya, tapi jangan sampai hal ini menjadi serangan pribadi gitu. Itu nggak baik. Fokus aja kepada permasalahan yang benar-benar untuk skincare-nya, jangan ke hal-hal yang jadi pembulian dan sebagainya, itu nggak baik gitu loh. Bener nggak guys? Ya, gimana menurut kalian guys? Lucu juga ya, tapi kasihan loh liatnya. Beneran deh, yang tau biasanya sekarang begini. Duduknya gini nih guys. Aduh, ini begini nih duduknya nih, gini. Duduknya gitu. Aduh, ampun. Ya udah deh.
Mudah-mudahan ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Oke? Hanya untuk cuan. Salam, Lita Gading.